يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu dan sharaf, yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tawabi, khususnya tentang taukid. Akan tetapi sebelum kita lebih jauh mengurai tentang masalah ini, marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah bersama-sama agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya hanya ingin pertama kali akan mengingatkan kepada para pemirsa semuanya bahwa istilah taukid dalam ilmu nahwu itu tidak selalu merujuk kepada tawabi. Ada naat, ada taukid, ada badal, ada ataf. Istilah taukid itu tidak harus selalu merujuk pada itu. Karena demikian saya kepingin melakukan peta konsep terlebih dahulu. Ya. Jadi taukid itu ada memang yang merujuk kepada mahallul i'rab. Tawabi, bagian dari isim-isim yang hukum i'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Tapi juga taukid, istilah taukid kita dengar ini taukid ini, misalnya begitu. Itu pada fungsi, pada faidah. Ini tidak merujuk kepada kedudukan i'rab tertentu. Itu semacam itu. Ya. Jadi ini bukan termasuk dalam kategori tawabi, bukan. Kita mengetahui misalnya fungsi, dari aspek fungsi, menguatkan dia, menguatkan arti, itu fungsi, substansi dari taukid itu adalah itu. Misalnya ada nunut taukid misalnya. Ini peta konsep terlebih dahulu. Ya kan? Ini berfungsi sebagai taukid, tapi bukan termasuk dalam kategori tawabi. Istilah taukid, nun taukid, taukid itu muncul dalam nun taukid itu, tapi tidak merujuk pada kedudukan i'rab. Ya. Jadi peta konsepnya harus diperhatikan terlebih dahulu. Ada qad misalnya. Qad ini memiliki fungsi taukid. Ketika masuk pada fi'il madhi misalnya, ini memiliki fungsi taukid. Akan tetapi tidak merujuk pada kedudukan i'rab. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, taukid tidak selalu, istilah taukid apabila kita mendengar kata-kata taukid, itu tidak selalu merujuk kepada kedudukan i'rab. Tidak selalu merujuk pada tawabi. Ketika kita ngomong fungsional, ketika kita ngomong faidah, nun taukid misalnya, faidahnya apa? Menguatkan arti fi'il yang dimasukinya. Qad misalnya, menguatkan fi'il, arti fi'il madhi yang dimasukinya. Misalnya, di sini misalnya ada istilah lamut taukid. Ya kan? Ini juga tidak merujuk pada tawabi, tidak merujuk pada mahallul i'rab. Misalnya di sini ada inna atau anna. Ini juga tidak merujuk kepada kedudukan i'rab. Huruf-huruf zaidah misalnya, ini al-ahruf az-zaidah misalnya, itu juga tidak merujuk kepada kedudukan i'rab. Kalau seandainya kita ngomong fungsional lagi misalnya, maf'ul mutlak salah satunya ya apabila munakkaron ghaira mausufin wala mudhafin, ghaira mudhafin wala mausufin, maf'ul mutlak itu juga ada faidah taukid juga. Jadi saya hanya kepingin menegaskan peta konsep kita, janganlah nalar kita
al-mutabadir yang terlintas dalam benak kita ketika mendengar kata-kata taukid itu selalu dikaitkan dengan hukum i'rab. Tidak mesti. Ya, bukan merupakan sebuah keniscayaan ketika ada istilah muncul dalam ilmu nahwu, kok kemudian kita dengar itu selalu misalnya menundukkan kedudukan i'rab, itu merupakan bagian dari tawabi, itu bukan merupakan sebuah kemestian. Yang masuk dalam kategori nanti mahallul i'rab taukid itu adalah yang ini. Ya, yang akan kita yang termasuk dalam kategori tawabi, ya, isim yang mengikuti hukum i'rab isim yang sebelumnya, itu yang kemudian yang sedang kita bahas. Taukid itu yang ini. Peta konsepnya ada di sini. Tapi kalau fungsi taukid, fungsi dari aspek fungsi, nun taukid juga memiliki fungsi taukid. Qad juga memiliki fungsi taukid apabila masuk pada fi'il madhi. Lam taukid misalnya, ya, di sini misalnya la masjidun ussisa alat taqwa. Ini istilahnya juga lam taukid ini. Ya. Misalnya lau kana syafi'iyyu hayyan la afta. Ini masuk pada fi'il madhi. Ini masuk pada isim, ini masuk pada fi'il madhi. La afta dzalik. Kalau seandainya Imam Syafi'i itu adalah hidup, la afta dzalik, maka pasti Imam Syafi'i itu berfatwa seperti ini. Ya. Innaka la ala. Asalnya ala, dimasukin la. Ya, ini. La ala khuluqin azimin. La ala. Ini taukid juga, tapi tidak merujuk pada kedudukan i'rab tertentu. Inna, kita tahu, juga seperti itu. Huruf-huruf zaidah misalnya juga sama. Huruf-huruf zaidah misalnya itu didatangkan untuk taukid juga. Kalau seandainya misalnya kita lihat misalnya alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu paling adilnya para hakim? Bi ahkamil hakimin. Huruf zaidah. Ini asalnya alaisallahu ahkamal hakimin. Isim tafdil di sini. Ahkamal hakimin. Ba-nya di sini didatangkan adalah huruf zaidah misalnya. Kata-kata yang lain misalnya la uqsimu bihadzal balad. La di sini adalah zaidah ini. Didatangkan untuk taukid. Saya benar-benar bersumpah. Bukan tidak di sini. Saya benar-benar bersumpah. Tapi semuanya ini tidak merujuk kepada kedudukan i'rab tertentu. Yang kita maksud pada tawabi bukan yang ini. Bukan. Jadi saya hanya kepingin menegaskan kepada para pemirsa yang kemungkinan banyak yang pemula, istilah taukid apabila kita dengar dalam istilah ilmu nahwu itu bukan merupakan sebuah kemestian, bukan merupakan sebuah keniscayaan, itu harus dikaitkan dengan i'rab. Ada taukid istilahnya itu cuman fungsional, faidahnya saja. Nun taukid faidahnya saja, tidak merujuk pada kedudukan i'rab tertentu. Qad misalnya tidak merujuk pada kedudukan i'rab tertentu. Lam taukid la masjidun ussisa 'alat taqwa. Lau kana syafi'iyyu hayyan la afta dzalik. Lam di sini adalah lam taukid, tidak menunjukkan pada kedudukan i'rab yang tertentu. Innaka la ala khuluqin azim. La ala asalnya ala. Innaka ala khuluqin azim. Innaka ala khuluqin azim. Ditaukiti lagi. Di samping ada inna, adalah. Innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar atas akhlak yang agung. Ya kan? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ini adalah huruf zaidah. Huruf zaidah didatangkan juga memiliki fungsi taukid. Itu semacam itu. Jadi, kalau seandainya kemudian misalnya kita ngomong taukid, kita mendengar istilah taukid dalam istilah ilmu nahwu, janganlah selalu kita konotasikan dengan kedudukan i'rab, bahwa itu merupakan bagian dari tawabi, isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum sebelumnya, itu belum tentu itu. Ya, ada
taukid yang sifatnya fungsional, ada taukid yang sifatnya kedudukan i'rab, yang itu masuk dalam kategori tawabi, di mana itu ada dua macam. Nah, ini yang kita bahas. Ada yang disebut sebagai taukid lafzi, dengan mengulang lafadznya. Ada yang disebut sebagai taukid maknawi, ini dengan menggunakan lafadz-lafadz yang sudah ditentukan. Ya. Ada taukid itu lafzi, ada taukid itu maknawi. Fungsinya apa? Fungsinya sama-sama menguatkan. Untuk menghilangkan keraguan-raguan. Untuk menghilangkan adanya kemungkinan yang lain, dipastikan bahwa ini adalah sebenarnya seperti ini. Nah, itu taukid didatangkan untuk itu. Kalau seandainya lafzi itu apa? Lafzi itu adalah i'adatul lafzi, i'adatul kalimah. Ya, i'adatul kalimat atau lafaz, ya. I'adatul kalimah, misalnya begitu. Apakah itu kalimat isim atau kalimat huruf atau kalimat fiil, itu pokoknya diulang. Hayhata hayhata lima tu'adun. Hayhata, diulang 2 kali. Hayhata lima tu'adun. Ya, ini diulang 2 kali. Ini taukid, tapi ini sifatnya yang lafzi. Kenapa? Karena sifatnya pengulangan. Begitu. Ya, i'adatul kalimah. Mengulang kata yang sama. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Muhammadun. Diulang. Itu namanya taukid lafzi. Ya, meskipun kalau seandainya kita ngomong dalam konteks teks, bukan pembicaraan, itu jarang terjadi seperti ini. Ya, jarang terjadi. Ja'a Muhammadun. Muhammadun. Telah datang Muhammad. Iya, Muhammad yang datang. Ini namanya taukidnya sifatnya lafzi. Kenapa? Mengulang kalimat yang sama, mengulang kata yang sama. Ya. Dalam konteks kajian ini tidak terlalu banyak memakan tempat. Kalau dalam konteks kajian ilmu nahwu, yang banyak memakan tempat itu adalah taukid yang sifatnya maknawi. Taukid yang sifatnya maknawi. Taukid yang sifatnya maknawi itu adalah dengan menggunakan lafadz-lafadz yang sudah ditentukan. Apa saja lafadznya itu? Nafsun, ainun misalnya. Ya, apalagi kullun misalnya. Jami'un misalnya. Ajma'u misalnya. Ajma'un, ajma'in sama. Ya. Kalau dalam konteks isim tathniyah ada kila misalnya, ada kilta misalnya. Ya. Kalau untuk jamak, untuk sapu bersih itu bisa ammah, ammatun, memungkinkan juga. Ya. Jadi begitu. Taukid maknawi itu adalah taukid yang dengan menggunakan lafadz-lafadz yang sudah ditentukan, bukan dengan mengulang kalimat yang sama. Apa fungsinya diulang itu? Untuk menghilangkan keraguan-raguan. Ketika kemudian orang mengatakan Ja'a Muhammadun, bisa jadi yang datang itu adalah utusannya. Bukan diri Muhammad. Bisa jadi begitu. Yang datang itu hanya sekedar kabarnya. Yang datang itu adalah sekedar tulisannya, pesannya. Bisa jadi seperti itu. Tapi ketika kemudian ditulis Ja'a Muhammadun, misalnya nafsuhu, ya dirinya Muhammad. Yang datang Muhammad itu sendiri. Itu seperti itu. Ya. Yang datang itu memang Muhammad. Bukan utusannya, bukan kabarnya, bukan hanya sekedar tulisannya dan seterusnya, bukan. Ini istilahnya diantaranya adalah li'izalati syakki. Untuk menghilangkan keraguan-raguan. Karena bisa jadi ketika orang mengatakan Muhammad telah datang, yang datang itu adalah utusannya, yang datang itu adalah pesannya saja, yang datang itu adalah macam-macamnya. Dengan didatangkan yang namanya nafsuhu, dengan didatangkan yang namanya ainuhu, ya, maka ini memungkinkan pada akhirnya, ya, dipastikan bahwa yang datang itu memang benar-benar Muhammad.
Jadi kita datangkan, kita contohkan misalnya di situ ya, jaa Muhammadun nafsuhu. Muhammadun di sini jadi fa'il. Dalam konteks pembahasan taukid ini namanya muakkad. Dalam konteks pembahasan taukid ini namanya muakkad. Nafsuhu di sini adalah menjadi taukidnya. Taukid hukum i'rabnya mengikuti muakkadnya. Kalau seandainya muakkadnya menjadi fa'il, maka taukidnya juga harus menjadi dibaca rafa juga, karena fa'il berhukum rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian dibaca nafsuhu. Ja'a Muhammadun nafsuhu. Karena demikian, pembahasan tentang tawabi itu akan muncul dalam marfu'atul asma. Isim-isim yang dibaca rafa salah satunya adalah tawabi. Pasti sama di situ. Ada na'ad di situ, ada badal di situ, ada taukid di situ, ada atof di situ. Ketika kita membahas tentang mansubatul asma, isim-isim yang wajib dan harus dibaca nasab, di situ pasti bagiannya adalah tawabi yang isinya juga sama. Ada na'ad di situ, ada taukid di situ, ada badal di situ, ada atof di situ. Ketika kemudian kita juga membahas tentang majruratul asma, isim-isim yang harus dibaca jar, mesti salah satu bagiannya adalah tawabi. Jadi tawabi itu memang benar-benar pada akhirnya kita tentukan hukum i'rabnya, isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab sebelumnya. Kalau hukum sebelumnya rofa, ya maka dibaca rofa. Kalau hukum sebelumnya dibaca nasab, ya maka dibaca nasab. Kalau seandainya hukum sebelumnya itu berhukum jar, maka juga dibaca jar. Karena demikian kata-kata nafsuhu, kata-kata ainuhu, kalau seandainya kita kembangkan misalnya, memungkinkan misalnya, kalau ini ja'a Muhammadun nafsuhu, kalau seandainya ro'aitu, melihat siapa saya, Muhammadan. Ini begitu. Jadi maf'ul bih. Memfa. Karena di sini adalah fi'il muta'addi. Ro'aitu, melihat siapa saya, Muhammadan akan Muhammad, nafsahu. Kenapa kok dibaca nafsa di sini? Iya, karena di sini taukid. Kenapa kalau taukid? Karena taukid maka hukum i'rabnya mengikuti muakkadnya. Karena taukid maka di sini termasuk dalam kategori tawabi. Isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab sebelumnya. Karena kebetulan hukum i'rab sebelumnya yang kemudian kita sebut sebagai muakkad itu adalah berkedudukan sebagai maf'ul bih. Maka taukidnya maf'ul bih berhukum nasab, maka ini harus dibaca nasab juga. Ini tidak dibaca nafsuhu, ini dibaca nafsahu. Lebih disebabkan karena hukum muakkadnya tidak sama dengan hukum muakkad sebelumnya. Kalau hukum muakkad yang ini menjadi fa'il, fa'il harus dibaca rafa. Maka taukidnya juga harus dibaca rafa, ikut pada muakkadnya. Karena muakkadnya menjadi fa'il, fa'il harus dibaca rafa, maka taukidnya dibaca rafa. Karena muakkadnya berhukum nasab karena menjadi maf'ul bih, maka taukidnya juga harus dibaca nasab. Ya. Kalau seandainya contoh ini kemudian dirubah menjadi misalnya marortu. Biar gampang. Bi Muhammadin nafsihi. Ya, nafsihi. Ini dibaca nafsuhu, ini dibaca nafsahu, ini dibaca nafsihi. Tergantung pada apa, Ustaz? Ini tergantung pada bagaimana hukum dari muakkadnya. Ketika muakkadnya berkedudukan jar lebih disebabkan karena dia dimasuki huruf jar, maka dia harus dibaca jar juga. Karena demikian maka ini tidak dibaca nafsuhu, tidak dibaca nafsahu, akan tetapi dibaca nafsihi. Kenapa? Karena ini menjadi taukid. Taukid itu adalah termasuk dalam kategori tawabi. Hukum i'rabnya mengikuti muakkadnya. Hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab sebelumnya. Sebelumnya kebetulan adalah muakkadnya adalah majrur. Karena dimasuki huruf jar. Ini semacam itu. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan dalam konteks ini misalnya, ya kita review ulang. Hati-hati pada istilah taukid, misalnya ada, begitu? Saya ulangi lagi. Istilah taukid itu tidak harus selalu merujuk kepada kedudukan i'rab. Kata-kata taukid tidak harus selalu dikonotasikan dengan tawabi. Taukid
juga bisa kita dengar istilah itu dalam konteks fungsi. Faidah. Nun taukid misalnya. Itu bukan tawabi. Qad, kalau masuk pada fi'il madhi misalnya, itu adalah fungsi. Faidah ketika kemudian qad masuk pada fi'il madhi, itu adalah taukid. Lamut taukid misalnya, yang memungkinkan masuk pada isim, memungkinkan masuk pada fi'il, memungkinkan masuk pada huruf, itu juga fungsi, tidak merujuk pada kedudukan i'rab tertentu. Inna dan anna misalnya, itu jelas menguatkan arti. Artinya sesungguhnya, teman-teman. Pun juga demikian huruf zaidah misalnya. Kalau seandainya kita menemukan ini adalah huruf zaidah, ini adalah huruf zaidah, ini adalah huruf zaidah, semua huruf zaidah itu fungsinya adalah taukid. Ya. Itu adalah taukid. Jadi kalau seandainya ada kata-kata misalnya ini maja'ana, ada kata min ahadin. Asalnya ini adalah maja'ana ahadun. Jadi fa'il di sini. Min di sini adalah zaidah di sini. Tuh. Ini justru ada penekanan di sini, ada taukid. Jadi semua huruf zaidah itu fungsinya taukid. Sederhananya begitu, ya. Nah, ketika kita ngomong dalam konteks yang mahalul i'rab, taukid yang memiliki kedudukan i'rab itu bagian dari tawabi. Itu dibagi menjadi dua, ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya maknawi. Lafzi dengan cara i'adatul kalimah. Apakah kalimah itu benar-benar sebenarnya ada, atau awalnya tersimpan? Ini termasuk dalam kategori taukid. Uskun anta, diperhatikan anta di sini. Wa zaujuka al jannata. Ini termasuk dalam kategori taukid. Saya tegaskan. Anta di sini bukan berkedudukan fa'il, bukan. Uskun di sini adalah merupakan fi'il amar. Fi'il amar mufrad, fi'il amar yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, tidak bertemu dengan waw jama', tidak bertemu dengan ya' mu'annatsah mukhatabah. Itu termasuk fi'il yang wajib menimpan dhamir anta. Ya. Sehingga kalau seandainya menerjemahkan ini, uskun manggono soposiro. Uskun menetaplah siapa kamu. Ada anta di sini. Wajib. Ya. Ini kata alfiyahnya. Wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq naghtabid idh tashkuru. Wa min dhamiri raf'i ma yastatiru. Di antara dhamir mustatir itu ada yang wajib tersimpan. Kaf'al, seperti lafaz if'al. Ini contohnya, if'al itu. Amar mufrad, amar yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jama', ya, dan ya mu'annatsah mukhatabah misalnya. Itu amar mufrad misalnya. Di dalam uskun itu sudah ada anta. Kok kemudian anta dimunculkan lagi? Uskun anta, maka anta di sini bukan berkedudukan sebagai fa'il, bukan. Karena fa'ilnya memang adalah anta yang terdapat di dalamnya. Oleh sebab itu, kalau seandainya menerjemahkan versi Jawa, uskun manggono soposiro, anta yosiro. Uskun menetaplah siapa kamu, ada siapa kamu, ada kamunya di situ. Anta ya kamu. Taukid di sini. I'adatul kalimah. Apakah kalimah ini, apakah katanya ini memang sejak awal ada atau tidak ada? Karena tersimpan. Ya, uskun anta wa zaujukal jannah. Itu namanya taukid yang sifatnya lafzi. Dengan i'adatul kalimah, dengan i'adatul kalimah, ya, ini mohon maaf. I'adatul kalimah. Dengan mengulang lafaz yang sama, dengan mengulang kalimat yang sama, kata yang sama maksudnya. Apakah kata itu awalnya tersimpan dan kemudian dimunculkan, atau memang sejak awal sudah ada, seperti yang tadi saya katakan, hayhata, jelas ada di sini, hayhata lima tu'adun. Ya? Atau ja'a al-ustadzu. Al-ustadzu. Ada pengulangan di sini. Gitu. Ya? Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan,
taukid yang masuk dalam kategori mahallul i'rab itu ada yang sifatnya memang ini termasuk dalam kategori tawabi, itu ada sifatnya yang lafzi, ada yang sifatnya maknawi. Lah, lafzi itu adalah i'adatul kalimah, mengulang kalimah, mengulang kata. Apakah kata itu sejak awal kelihatan atau karena dia tersimpan? Misalnya dalam kasus isim dhamir, uskun anta wa zawjukal jannata. Uskun manggono sopo siro. Uskun menetaplah siapa kamu. Anta ya kamu. Di dalam uskun ini ada anta. Tidak mungkin tidak ada. Karena ini adalah tempat, fi'il amar itu dimanapun tempatnya, itu pasti ada yang namanya dhamirnya di dalamnya. Itu wajib mengandung dhamir anta, uskun ini. Itu semacam itu. Uskun anta wa zawjukal jannah. Kenapa ini kok kemudian dimunculkan? Nah, ini nanti dalam rangka pengatofan. Ini namanya maktuf. Ya, maktuf itu harus maktuf itu, maktuf alaih tidak memungkinkan berupa dhamir mustatir. Karena demikian ketika dhamir mustatir, saya ulangi lagi, ini nanti. Ketika dhamir mustatir itu kemudian dijadikan sebagai maktuf alaih, maka harus dibantu dengan ditaukiti. Uskun anta wa zawjukal jannah. Kenapa kok kemudian anta ini kemudian kok dimunculkan? Lebih disebabkan karena anta yang ada di dalam lafaz uskun itu maunya dijadikan sebagai maktufun alaihi. Karena demikian maka di sini dibaca zaujuka menjadi fa'il sama persis dengan uskun yang anta di sini adalah berkedudukan sebagai fa'il. Itu semacam itu. Ya. I'adatul lafzi nafsun, ainun, kullun, jami'un, ajma'u, misalnya ammatun, misalnya kila dan kilta. Ya. Contoh misalnya kita contohkan terakhir, tidak terlalu ruwet pembahasan tentang taukid ini. Perhatikan dalam Al-Quran, taukid itu boleh tumpuk-tumpuk. Fasajadal malaikatuh. Di sini ada kulluhum. Ajma'una. Perhatikan. Sajada ini adalah fi'il. Fi'ilnya di sini adalah fi'il madhi. Karena fi'il madhi di sini mutlak mabni. Mabdinya di sini alal fathi lebih disebabkan karena di sini tidak bertemu dengan dhamiru raf'in mutaharrikin atau juga tidak bertemu dengan wawul jamaah. Tidak bertemu, karena demikian fasajada. Pelajarannya jangan dilupakan. Ya. Sajada di sini mabniun alal fathi. Sajada di sini adalah merupakan fi'il maklum. Kenapa kok kemudian fi'il maklum? Karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Tidak dibaca sujida, tapi sajada. Tidak diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa kusira ma qabla al-akhir atau dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla al-akhir. Tidak diikutkan pada kaidah itu, berarti maklum. Karena maklum dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah al-malaikatu sebagai fa'il di sini. Kenapa? Karena al-malaikatu ini adalah isim. Kok tahu kalau malaika ini adalah isim? Karena ada al-nya. Karena isim jatuh setelah sajada yang merupakan fi'il maklum, otomatis dia jadikan fa'il. Fasajadal malaikatu. Tuh di sini. Ya. Fasajadal malaikatu. Tuh di sini. Kenapa? Jadi fa'il. Kenapa kok jadi fa'il di sini? Karena ini jatuhnya setelah fi'il maklum sajada. Ya kan? Perhatikan. Tulisan Arab itu memang agak sulit. Mim, lam, kaf. Ya. Itu bisa dibaca malakun. Itu artinya malaikat mufradnya. Ini mufrad. Tapi juga bisa malikun. Raja. Ini nanti dijamakkan menjadi mulukun. Kalau malakun itu dijamakkan menjadi malaikah.
Jadi tulisan Arab itu. Oleh sebab itu pemirsa jangan lupa untuk terus mengkoleksi vocab, untuk mengkoleksi mufradat. Karena tulisannya sama, mem lam kaf, itu memungkinkan dibaca malakun, memungkinkan dibaca malikun, memungkinkan juga dibaca milkun, kepemilikan. Tulisannya sama persis. Ketika dibaca malak, artinya malaikat. Ketika dibaca malikun, itu artinya raja. Ketika dibaca milkun, artinya adalah kepemilikan. Karena demikian, maka teman-teman yang ada di rumah, pemirsa, bapak, ibu, dan seterusnya, itu kalau seandainya kepingin menguasai bahasa Arab, itu wajib untuk kemudian selalu mengkoleksi vocab, selalu mengkoleksi mufrodat. Tidak bisa tidak. Ya, malakun. Dijamakkan, malaikah. Gitu. Fasajadal malaikatu. Kenapa kok dibaca malaikatu? Karena menjadi fa'il. Kenapa kok jadi fa'il? Karena ini jatuh setelah fi'il maklum. Kenapa sajadah kok disebut sebagai fi'il maklum? Karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah duma awal huwa kusira ma qoblal akhir. Ada kullun tadi, di mana kullun ini adalah lafadz yang diputuskan menjadi salah satu lafadz taukid maknawi. Akhirnya di sini menjadi taukid kulluhum. Ya, secara keseluruhan. Fasajadal malaikatu. Tidak tersisa. Fasajadal malaikatu. Maka sujud siapa? Al malaikatu, para malaikat. Kulluhum, secara keseluruhan. Kulluhum. Kenapa kok tidak dibaca kullahum? Kok tidak dibaca kullihim? Kok dibaca kulluhum? Karena ini adalah taukid. Taukid hukum i'rabnya mengikuti muakkadnya. Mana muakkadnya? Muakkadnya adalah al malaikah. Al malaikah sebagai muakkad itu jadi apa? Jadi fa'il. Kenapa kok jadi fa'il? Karena jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Fasajadal malaikatu kulluhum. Kenapa kok dibaca kulluhum? Karena dia menjadi taukid. Taukid hukum i'rabnya mengikuti muakkadnya. Ini taukid, ini muakkadnya. Ya, ini muakkadnya. Muakkad. Ajma'un jadi apa? Jadi taukid yang kedua. Boleh taukid itu tikel-tikel. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Tidak dibaca ajma'ina. Ya, ajma'un pakai waw nun di sini. Kenapa? Karena di sini berkedudukan rafa. Itu semacam itu. Ya, bukan ajma'in, waw nun jamak mudzakkar salim atau mulhaq bi jam'il mudzakkar salim pada waktu rafa'nya ditandai dengan waw. Nun di sini adalah merupakan iwadun anit tanwin. Itu semacam itu, ya. Jadi penting, ya. Taukid memungkinkan lebih dari satu. Taukid memungkinkan lebih dari satu. Jadi mungkin itu ya yang penting untuk kemudian kita simpulkan kepada para pemirsa yang ada di rumah. Bahwa taukid tidak selalu merujuk pada kedudukan i'rab. Taukid memungkinkan untuk berbicara fungsi. Berbicara faidah. Nun taukid berbicara faidah. Qad berbicara faidah. Lamut taukid berbicara tentang faidah. Inna dan anna memungkinkan berbicara faidah. Semua huruf-huruf zaidah itu fungsinya adalah taukid. Itu bukan merujuk kepada kedudukan i'rab. Taukid yang merupakan bagian dari tawabi itu adalah taukid yang masuk yang ada lafzi, ada maknawi itu. Sedangkan yang maknawi itu adalah bi alfadhin maklumatin, di situ ada nafsun, di situ ada ainun, di situ ada kullun, di situ ada ajma'u, di situ ada jami'u, di situ ada ammatun, di situ ada kila, di situ ada kilta. Kila dan kilta untuk mentaukiti yang tathniyah. Mentaukiti yang tathniyah. Ya. Birro. Ini. Berbaktilah. Ya, birro. Walidaika, dua orang tuamu, ya, dua orang tuamu, berbaktilah kamu walidaika kilaihima. Nah, ini taukid. Ikut pada muakkadnya. Ini muakkadnya. Muakkadnya kebetulan menjadi maf'ul bih, maka di sini kilaihima. Kilaihima, bukan kilahima. Kilahuma, bukan. Ya. Sun, misalnya, jagalah yadaika, dua tanganmu, kiltaihima. Kalau kilta untuk yang muannas, kiltaihima. Kiltaihima. Ya, kiltaihima. Kiltaihima anil adha, dari penyakit. Misalnya, sun yadaika.
yadaika kiltaihima. Yadun adalah termasuk dalam kategori yang mu'annas. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.